Kita perlu berusaha agar pengenalan kita sedapat mungkin seturut dengan yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan sebatas selera pribadi kita. Salam sahabat-sahabat Indri, pada hari ini Jumat 24 September 2021 kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 9 ayat 18 sampai dengan 22. Mari kita mengawali permenungan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit." Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras, supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Indri yang terkasih, hari ini kita mendengarkan dialog antara Yesus dan para muridnya tentang siapakah dia menurut kata orang banyak dan menurut para muridnya. Para murid yang ditanya menjawab dengan baik menurut kata orang dan juga menurut mereka sendiri. Petrus mewakili teman-temannya mengatakan, "Kau adalah Mesias dari Allah." Namun saudara-saudari, ternyata jawaban yang benar itu dan baik itu tidak serta-merta menunjukkan bahwa mereka telah mengenal Yesus secara baik dan benar, sebagaimana yang dikehendaki dan diharapkan oleh Yesus. Di akhir kisah, kalau kita membaca terus kisah ini, Yesus menegur Petrus yang ternyata mengenal Yesus tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan sendiri. Sahabat-sahabat Indri yang terkasih, saya yakin bahwa bacaan ini sudah sangat akrab dengan kita. Kita mungkin sudah sering membaca atau mendengarkan lalu merenungkan bacaan ini. Tetapi saya ingin mengajak saudara-saudari untuk merenungkan sekali lagi dua pesan dari teks ini. Yang pertama, sebagai murid-murid Kristus, kita perlu mengenal Yesus secara baik dan benar. Pengenalan akan Yesus dapat dicapai melalui orang lain, menurut kata orang, dan itu telah kita alami sejak kita kecil. Kita diajarkan tentang Yesus oleh orang tua kita, oleh guru-guru agama kita, oleh para katekis, para pengantar, para pastor, frater, suster, dan mungkin masih banyak orang lain lagi yang membantu kita untuk mengenal Tuhan dengan baik. Namun pada akhirnya kita sendiri harus mengenalnya secara pribadi, dan itu dicapai melalui pengalaman perjumpaan, melalui pengalaman aktual kita tentang Dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara-saudari yang terkasih, kita perlu berusaha agar pengenalan kita sedapat mungkin seturut dengan yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan sebatas selera pribadi kita, bukan sebatas keinginan kita. Tuhan yang saya yakini dan saya kenal seperti ini,
sesuai dengan yang saya kehendaki. Sebagai contoh, saudara-saudari, para murid menjawab dengan baik dan benar jawaban Yesus. Tetapi pertanyaan Yesus ya. Tapi ketika Yesus menyatakan bahwa dia adalah Mesias yang harus menanggung banyak penderitaan, ditolak, disiksa, dibunuh, lalu bangkit pada hari ketiga, mewakili para murid, Petrus menolak hal itu. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata pengenalan para murid itu tidak sesuai, tidak seturut dengan apa yang diharapkan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, kadang-kadang juga kita memiliki sikap dan perilaku seperti para murid itu. Oleh karena itu, belajar dari pengalaman ini, mari kita berusaha terus-menerus dari hari ke hari memperdalam pengenalan kita akan Tuhan. Kita membutuhkan kerendahan hati untuk belajar dari orang lain, dari buku-buku, dari kitab suci, dan belajar melihat pengalaman hidup kita dari alam semesta, supaya kita dapat mengenal Tuhan secara baik dan benar, agar pengenalan kita akan Tuhan itu seturut dengan apa yang dikehendakinya, bukan seturut kemauan pribadi kita. Oleh karena itu, mari kita berdoa supaya Tuhan senantiasa mengilhami kita dengan roh-Nya, agar kita mampu mengenalnya secara baik dan benar, dan pada akhirnya kita menjadi tanda kehadiran Allah di tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.